Saudara, seorang tokoh Madura, Yusuf Rijal, menanggapi pernyataan Kementerian UKM yang seakan-akan melarang operasi toko kelontong warga Madura yang buka 24 jam, membatasinya. Dia mengemukakan bahwa pemerintah atau Kemenkop UKM sudah berseperti jongos para kapitalis. Bukannya membatasi menjamurnya minimarket dan melindungi usaha kecil kelontong, malah yang kecil pun mau ditindas pula, kata tegas Yusuf Rijal. Kemudian saudara sekalian, selanjutnya dia mengatakan bahwa Yusuf Rijal menjawab pertanyaan media di Jakarta terkait pernyataan Kementerian UKM tersebut. Dia menegaskan, kenapa Kemenkop UKM hanya melarang warung kelontong milik warga Madura? Kenapa warung warga kelontong lain juga ada buka 24 jam, tapi fokus Kemenkop hanya untuk kepada warga etnis Madura? Kenapa minimarket banyak yang melanggar jam operasional tidak menjadi perhatian Kemenkop UKM? Dan seterusnya. Kita ikuti uraian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya selalu kepada kita sekalian. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu lagi isu menarik beberapa hari terakhir ini yang kemudian ditanggapi oleh berbagai pihak sebagai bagian dari protes terhadap pemerintah karena dianggap diskriminatif atau dianggap tidak pro terhadap usaha kecil secara ekonomi. Misalnya soal kalau saya tidak salah dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, yaitu dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, mempersoalkan tentang jam buka warung-warung atau kios-kios dari orang-orang Madura, yang dipersoalkan karena tidak boleh sampai pagi. Padahal saudara sekalian, banyak toko termasuk Alfamart, Alfa maupun Indomaret misalnya juga beroperasi sampai 24 jam. Jangan itu, ada misalnya juga soal McDonald dan lain sebagainya 24 jam beroperasinya. Ya. Jadi itu yang kemudian menimbulkan banyak sekali protes, diantaranya juga dari kalangan Madura. Saudara sekalian, usaha kecil menengah sebelum hadirnya Alfa, ya, toko-toko atau minimarket kayak Alfa, Indomaret, dan lain sebagainya itu kan sebetulnya untuk menengah ke atas. Bahkan diduga jauh hari banyak orang protes kalau bisa jangan masuk sampai ke kampung-kampung, karena itu mengancam banyak usaha kecil akan gulung tikar, apalagi dengan harga yang tentu akan lebih murah di Alfa misalnya dibanding di kios-kios milik masyarakat atau dekat di pasar-pasar misalnya. Tetapi apa boleh buat, beberapa tahun, sudah puluhan tahun sudah berlalu dan Indomaret dan lain sebagainya telah memasuki setiap relung wilayah dari wilayah negeri kita. Di desa-desa pun masuk, apalagi di Pulau Jawa, Sumatera, dan mungkin Sulawesi Selatan. Ada juga di Bali, ya, kemudian di Madura apalagi sudah juga terjangkau sehingga mengancam juga masyarakat mencari pedagang-pedagang terutama dari suku Minang, suku Bugis, suku Buton, suku Madura, suku Sunda, Jawa dan lain sebagainya yang selama ini juga menggantungkan hidupnya pada jual beli warung-warung sembako misalnya, jual beli, dan terlihat memang banyak orang Madura juga menjalani itu. Bukan hanya di Jawa, tetapi sampai ke daerah-daerah yang jauh, termasuk di daerah kami misalnya di Maluku Utara, di Halmahera Selatan, itu juga banyak warung-warung Madura, toko-toko kelontong Madura. Walaupun mungkin di sana tidak sampai 24 jam, tetapi di daerah saya yang di sini aja, misalnya di Pamulang misalnya, kita kadang-kadang pulang ketika mau mampir rokok, ketika yang lain-lain sudah tutup, itu masih terbuka, terkecuali Indomaret tertentu atau Alfa tertentu yang besar, memang 24 jam. Tetapi toko Madura memang mereka telaten 24 jam umumnya.
ya, membuka untuk melayani masyarakat, karena memang saudara sekalian, perilaku hidup masyarakat kita itu kan, kalau yang umumnya orang yang bekerja di siang hari, misalkan pegawai kantoran dan lain sebagainya itu kan, atau pabrikan ya, eh, yang formal lah kita lihat secara umum, itu kan sorenya pulang dan habis itu istirahat. Tetapi ada juga yang mencari nafkah di malam hari dengan membuka kios di malam hari, membuka tenda-tenda untuk kios menjual Pak. Jadi di malam hari, taruhlah misalnya di pasar-pasar tradisional kayak pasar Ciputat salah satunya misalnya, jam 10 itu sudah buka, sayur mayur itu sudah diatur sedemikian rupa. Yang itu sampai pagi sampai selesai mereka istirahat gitu loh. Jadi ini kehidupan di kota-kota yang seperti di Jawa atau di pinggiran Jawa atau di mana-mana kota-kota besar itu 24 jam. Sehingga tentunya mereka kadang-kadang setelah subuh baru tidur, yang mereka yang mencari nafkah di malam hari. Sehingga kehadiran toko-toko seperti toko kelontong Madura atau tempat-tempat makan ya, yang tidak dikelola mungkin juga oleh orang Madura, tetapi orang-orang yang lain, orang Aceh atau orang Minang atau orang siapa saja warga negara Indonesia yang mencari nafkah untuk itu, membuka warung mereka sampai pagi. Dan itu yang membuat kita heran adalah kenapa pemerintah ini tidak ada kerjaan lagi, menyoal soal-soal hal yang TTB begitu. Justru mereka harus mensupport, karena itu akan mendukung warga kita cepat mendapatkan kesejahteraan, mencapai kesejahteraan dibanding misalnya sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu banyak sudah kritik yang ditujukan kepada pemerintah ini, dan pemerintah ini diduga kuat, pemerintahan Jokowi memang dari dulu ya, diduga kuat tidak pro terhadap masyarakat kita, pribumi terutama, pribumi ya, masyarakat asli Indonesia. Ini kan gara-gara hasil amandemen Undang-Undang 45 tahun 2001 ya, yang kemudian liar model begini, yang tidak lagi orang Indonesia asli, yang tidak Indonesia asli, orang-orang yang merantau baru 2-3 hari sudah dianggap sebagai warga negara dan lain sebagainya dari negeri-negeri yang lain. Ya, karena Undang-Undang Dasar kita begitu terbuka ya, mengakui kewarganegaraan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sebetulnya itu, dan berakibat pada perlakuan rejim terhadap kelompok masyarakat asli yang mayoritas itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya kira ada yang menarik dari saudara sekalian, dari pernyataan protes yang dalam kaitan ini dilayangkan oleh IDR, Indonesian Development Research, salah satu lembaga yang peduli terhadap hal-hal yang seperti ini, yang kemudian tokohnya, direktur eksekutifnya itu siapa namanya, kita kenal juga ini, yang Fatur Rahman Fadli ya, seorang akademisi juga, hari ini dimuat di Ekonomi dan Bisnis ya, dengan judul Ngopi Bareng ya, dengan judul IDR kecam reaksi pemerintah atas warung Madura. Nah, saudara sekalian, saya kira coba kita bacakan, kita lihat bagaimana kritik dari masyarakat terhadap pemerintah tersebut. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi dinilai sangat tidak adil terhadap nasib rakyat kecil yang tidak pernah mereka urusi secara serius. Sementara keberadaan warung Madura, warung kelontong ya, justru dipersoalkan secara tidak rasional karena desakan pemilik minimarket yang notabene pengusaha kelas kakap. Ya, itu yang saya bilang, minimarket itu kan pengusaha, pemiliknya Antoni Salim ya, kemudian ada itu pemilik Perindo itu dan lain sebagainya, itu pengusaha panglokomerat pemilik mereka. Ya, kalau mereka kritik kan, lah emangnya cuma kalian yang bayar pajak apa? Toh itu yang dijual itu juga dari produk industri-industri dari mereka. Jadi kalau mereka misalnya jualan sampai pagi itu urusan mereka. Kenapa diprotes? Toh prakteknya Alfamart maupun Indomaret juga dan lain-lain itu sampai ada yang sampai 24 jam kok. Di tempat sana, di belakang sana itu ada 24 jam, di depan sana, di sana itu 24 jam, itu di dekat rumah sakit Haryasi itu. Alfamart maupun Indomaret itu operasinya. Jadi gimana kok ini diproses soal waktu ininya? Nah, seperti kita sampaikan tadi, ini ketidakadilan yang benar-benar kita harus kecam habis dan harus dilawan.
Pemerintah tidak boleh melakukan sewenang-wenang dan memperlihatkan ketelanjangan mereka, tidak malu-malu membela para konglomerat dan seakan-akan menistakan usaha-usaha masyarakat kita yang bertahan untuk hidup saja mengais rezeki dari usaha-usaha mereka. Sementara keberadaan warung ini, apalagi mereka menjadi gurita bisnis retail yang sejatinya membunuh warung-warung rakyat selama puluhan tahun. Pendapat itu disampaikan Direktur Indonesian Development Research atau IDR Fatur Rahman Fadli di Jakarta Sabtu 27 April 2024. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Rekoperasi dan UKM telah tindak tidak senonoh dan berkebalikan dengan tugas pokoknya. Seharusnya pemerintah katanya menyediakan modal bagi pemilik warung Madura atau toko kelontong itu, namun kenapa justru mempersoalkan keberadaannya? Sungguh aneh dan di luar nalar sehat. Benar itu. Jadi di luar nalar sehat, dan ini mesti dilawan kebijakan pemerintah seperti ini, atau mempersoalkan orang mencari nafkah legal dan mau sampai pagi. Kan pemerintah tidak pernah kasih makan mereka. Tidak peduli mereka hidup layak atau tidak kok ininya oleh pemerintah Jokowi ini. Kok menyoal mereka dan membiarkan, atau ini memang sengaja pemerintah ini sudah orang-orang tertentu sudah dibayar oleh para konglomerat yang memiliki bisnis-bisnis seperti Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya ini, sehingga mereka tidak peduli lagi dan mereka mempersoalkan kelompok-kelompok masyarakat yang membangun usaha seperti toko-toko kelontong itu, terutama warga Madura dan masyarakat. Bukan hanya warga Madura, ada orang Aceh di depan kita sana, itu ada orang Aceh tapi tidak 24 jam ya. Di mana-mana, dan untung ada mereka kadang-kadang barang yang tidak diintamar dan apa-apa ada mereka siapkan, dan harga jauh lebih murah juga kadang-kadang. Nah, jadi saya setuju dengan saudara Fatur Rahman Fadli ini, untuk kita tidak boleh membiarkan pemerintah dengan cara seperti ini yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok oligarki ya. Ini kan toko-toko seperti Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya itu kan milik oligarki yang mereka itu punya kekayaan sudah menggurihkan di luar negeri juga seperti itu. Kenapa itu terus yang dibela sih? Sementara rakyat di bawah hanya mengais-ngais untuk bertahan hidup saja dipersoalkan. Kata Fatur Rahman selanjutnya bahwa seharusnya pemerintah menyediakan modal bagi pemilik warung Madura atau toko kelontong itu. Namun kenapa justru mempersoalkan keberadaannya? Sungguh aneh dan di luar akal sehat, nalar sehat. Menurut pria asal Pamekasan Madura, rupanya kawan ini dari Madura juga, pemerintah tidak sepantasnya hanya menjadi corong kapitalisme yang justru telah membunuh warung-warung rakyat kecil sejak minimarket Alfamart dan Indomaret berdiri. Setuju, itu benar itu. Menurut data yang dimiliki IDR, berdasarkan hasil riset menyebutkan bahwa setiap minimarket raksasa yang bertebaran di situ dapat hingga 10 warung takut mati. Ya terancam. Sekitar pasti mati. Orang kan bono-bono ke minimarket atau apa. Apalagi harganya misalnya selisihnya kecil dibanding warung-warung masyarakat yang di pinggir jalan, bahkan bisa mengganggu juga pasar tradisional kita. Wah, pemerintah sama sekali tidak berisi pihak. Mana pemerintah itu? Nah, justru setelah rakyat bertahan. Fadli bertindak tanpa yang sehat, berpihakannya pada kapitalis dan oligarki sangatlah memuakkan, kata Fatur Rahman. Dibutuh perlawanan seluruh orang Madura seluruh Indonesia untuk membela nasib pekerja dan pemilik warung demi masa depan pendidikan anak-anak. Saya kira pemilik warung-warung ini bukannya orang Madura. Ada baru Madura soal ya. Nah, lama-lama disoal juga orang Jawa punya, orang Betawi punya, akan disoal oleh pemerintah. Ini pemerintah kita ini brengsek luar biasa. Tidak peduli marah kita, karena tidak mereka tidak peduli. Dan mereka kalau kebijakan begini mempersoalkan keberadaan warung-warung ini, itu sama dengan mereka memihak terhadap para kapitalis-kapitalis seperti yang dibilang oleh tujuh kerja. Harus ini kan cuma warung seperti Madura itu Aceh, di Padang, di Sukali, itu berbagai suku memang selama ini, dan mereka ini berdagang dengan jujur, bukan berdagang seperti yang para kapitalis berdagang penuh tipuan. Ya. Pemerintah telah bertindak zalim, sudah tidak mau membantu, justru merusak orang yang berkegiatan untuk memperbaiki ekonominya sendiri. Jadi pemerintah hanya merusak rakyatnya sendiri. Saya kira jelas itu.
Ia menghimbau agar seluruh pemilik dan pekerja warung tetap beroperasi seperti sedia kala karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah justru harus melakukan evaluasi menyeluruh atas semakin merajainya ekonomi retail yang keberadaannya sejak lama menjadi warung rakyat. Faktanya warung kelontong itu bukan hanya milik orang Madura, namun juga berasal dari Aceh, Cirebon, Kuningan, Jawa Barat, dan warga Jakarta sendiri, maka Bugis, ya, Bugis, orang Buton, orang Maluku, dan macam-macam orang. Seluruh rakyat kita tuh kan usahanya macam-macam. Yang bukan hanya monopoli, tetapi kebetulan menonjolnya itu dari mereka-mereka yang sejak menitiskan darah saudara. Saudara sekalian, orang Madura ini bukan di warung kelontong aja, termasuk juga di ikan, ya. Mereka di negeri kita, misalnya Halmahera Selatan, bangun kios-kios makan dan lain sebagainya. Dan mereka gigih, dan itu bukan cuma orang Madura. Itu ada orang Bugis di sana, ada orang Buton di sana, ada orang Binongko di sana, ada orang Padang, ya, ada orang Padang, ada orang Palembang, ada orang Jawa Barat, macam-macam. Mereka yang kreatif di sektor informal ini. Dan itu masyarakat kita meramaikan ekonomi real kita. Kita jangan macam-macam, dan kita harus lawan model begini yang selama ini hanya mementingkan kepentingan kelompok mereka yang sudah berjaya. Kalau pemerintah punya tabiat model begini, bagaimana kita membangkitkan gairah masyarakat sektor ekonomi, memajukan ekonomi masyarakat, dan Indonesia katanya mau menjelang tahun emas, maju. Tapi pemerintah perilakunya seperti ini, ya. Kira saudara, itulah beberapa hal yang kita kemukakan dan kita setuju dengan aturan tadi dari IDR tadi, dan saya kira pemilik toko-toko di jalan-jalan itu banyak loh itu. Dan saya pagi kadang-kadang jas pulang ketika yang lain sudah tutup, ya, itu disiapkan kopi atau teh dulu atau makan dulu misalnya. Itu kan tidak disiapkan oleh toko-toko seperti Indomaret, Alfamaret, mana kan ada itu kan tidak. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika mereka lupa malam hari, lupa rezeki malam hari, oleh warung-warung itu atau kios-kios itu yang membuat mudah mendapatkan akses untuk kebutuhan mereka. Baliknya, jadi adlisme di situ, kerjasama, dan inilah model bangsa kita, Indonesia kita, yang cara hidupnya seperti itu. Mungkin di negeri-negeri yang lain tidak seperti itu, tetapi inilah pola hidup kita, ya. Ada yang maunya malamnya jam 9 mulai kerja, itu kan pekerja formal yang di kantor pemerintah atau di kantor-kantor raksasa, misalnya swasta besar dan apa-apa, di industri besar apa, udah capek kan. Tetapi begitu banyak ratusan juta orang tidak bekerja seperti itu di negeri ini, bahkan di negeri-negeri yang lain, dan itu yang membutuhkan yang kita sebut dengan sektor informal itu, sektor swasta informal, yang kadang-kadang mereka harus ada yang membagi satu tempat itu, membagi tugas bekerja malam, kemudian di pagi hari sampai sore, kemudian tempat itu juga nanti malam harinya orang lain juga bekerja di situ, bekerja memanfaatkan lahan itu untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di paruh waktu masyarakat yang terjadi waktu. Jadi kita heran dengan pemerintah kita yang modelnya seperti itu. Pemerintah kita seperti dibilang oleh Pak Rahman ini memang logikanya kita tidak ketemu. Ini pemerintah yang nir akal sehat, logikanya tidak ini, tetapi gimana ya? Atau jangan-jangan mereka ini melihat tidak boleh ini ekonomi umat Islam ini harus tumbuh karena Madura dan mereka yang begini ini rata-rata Muslim. Mohon maaf, sementara yang satu di sana itu bukan, yang mencoba menguasai walaupun bawahnya begitu, pegawainya sebatas tapi pemiliknya bukan. Nah, ataukah ini jangan-jangan pemerintah ini mensasar begitu sehingga ekonomi kecil masyarakat yang mayoritas Muslim ini tidak boleh tumbuh dan harus ditekan, dipersoalkan. Lalu begini harus dilawan, lawan sehabis-habisnya. Tidak boleh dibiarkan kezaliman dilakukan oleh pemerintah seperti ini. Nah, saya kira saudara sekalian, kita menghimbau juga kalau itu oknum pemerintah dan pengertian dari jabatan, tetapi dia masih bersifat itu inisiatif pribadi, bukan kebijakan pemerintah dalam pengertian yang resmi. Saya kira oknum pejabat itu harus diganti dan itu tidak produktif. Karena itu diganti bahkan bisa dianggap sebagai menyebar anti masyarakat Muslim, anti masyarakat yang masyarakat Muslim mayoritas menjalani kehidupan, mendapatkan kehidupan
dari membuka kios, warung dan lain sebagainya. Apalagi Madura. Madura, Padang, mana ada Madura, Padang, Sulawesi Selatan, mana ada yang beragama lain. Pas mayoritas mungkin 99%-nya Muslim. Jadi ketika Anda mempersoalkan tentang keberadaan mereka, usaha-usaha mereka, ya, yang untuk bertahan hidup dan bisa ikut serta mensejahterakan kehidupan bangsa kita, Anda sesungguhnya telah melawan bangsa ini, bahkan melawan Muslim. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh mengomentari soalnya, tapi ini emosi kita melihat situasi melihat kebijakan pemerintah atau pernyataan pemerintah, pejabat pemerintah kita yang model seperti itu. Kita akan lawan dan kita himbau supaya kebijakan seperti ini harus ditiadakan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.